Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum kami menyampaikan materi kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julia Sabitri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dati Setiana. Perkenalkan, nama saya Faizal Fikriansa. Perkenalkan, nama saya Ferdela Afrianti. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardianto. Perkenalkan, nama saya Evandi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan lingkaran dan garis singgung lingkaran. Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Di video kali ini, kita belajar mengenai garis singgung lingkaran. Perhatikan model sepeda yang pernah populer di tahun 1870-an ini. Kedua rodanya memiliki ukuran yang berbeda dan menapak pada jalan yang sama. Ini menggambarkan dua lingkaran yang menyinggung suatu garis. Garis singgung lingkaran hanya memotong lingkaran di satu titik saja. Garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi perlu diingat, bagaimanapun posisinya, garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat. Seperti biasa, setelah memahami teorinya, kita coba latihan soal. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 5 cm dan 2 cm. Terdapat suatu garis yang menyinggung kedua lingkaran tersebut, dan jarak kedua titik singgungnya adalah 10 cm. Berapakah jarak antara kedua titik pusat lingkaran? Ingat bahwa garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Jika garis singgungnya ini kita geser ke atas seperti ini, maka akan kita dapatkan dua bangun datar, yaitu persegi panjang dan segitiga siku-siku. Sisi persegi panjang adalah 22 dan 10-10, karena sisi yang berhadapan sama panjang. Mengingat jari-jari lingkaran besar adalah 5, maka sisanya ini adalah 3. Nah, sekarang perhatikan baik-baik segitiga siku-siku ini. Sisi yang panjangnya 10 dan 3 membentuk sudut siku-siku, sehingga X ini adalah panjang sisi miringnya. Berdasarkan teorema Pitagoras bahwa kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya, maka X kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jika kita hitung, 100 ditambah 9 sama dengan 109. Nilai X sama dengan akar 109. Atau kira-kira 10,44 dengan kalkulator. Jadi jarak antara kedua titik pusat lingkaran tersebut adalah akar 109. Lingkaran dan garis singgung lingkaran. Coba perhatikan benda di ruangan berikut. Adakah lingkaran? Ya, ada jam dinding, karpet, dan pizza. Lingkaran memiliki beberapa unsur loh. Ada jari-jari lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tepi lingkaran. Ada juga diameter lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan satu tepi dengan tepi lingkaran lain yang melewati titik pusat. Panjang diameter 2 kali panjang jari-jari. Jari-jari dan diameter mungkin udah gak asing ya. Unsur lingkaran yang lain adalah busur lingkaran. Busur adalah garis melengkung yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran. Jika ujung-ujung busur kita tarik garis seperti ini, garis yang terbentuk disebut dengan tali busur. Jika kita tarik garis dari pusat lingkaran ke tali busur secara tegak lurus, garis yang terbentuk disebut dengan apotema. Busur, tali busur, apotema. Perhatikan, daerah di antara busur dengan tali busur disebut dengan tembereng. Sedangkan daerah di antara busur dengan dua jari-jari disebut dengan juring. Juring
Juring ini mirip ya dengan potongan pizza. Sekarang kita ulangi sekali lagi unsur-unsur lingkaran. Ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Kalian masih ingat apa itu sudut? Jika kita tarik dua garis seperti ini, titik pertemuan antara dua garis inilah yang disebut dengan sudut. Pada lingkaran, ada yang disebut dengan sudut pusat karena berada di pusat lingkaran. Contohnya sudut AOB. Ada juga sudut keliling karena berada di keliling atau di tepi lingkaran. Contohnya sudut ACB. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, besar sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Atau sudut keliling setengahnya sudut pusat. Contohnya pada lingkaran berikut, sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Kalau sudut pusat AOB 100 derajat, maka sudut keliling ACB setengahnya dari 100, yaitu 50 derajat. Ingat, syaratnya harus menghadap busur yang sama ya. Sebelumnya, kalian sudah tahu nih, kalau sepotong pizza seperti ini mirip dengan juring pada lingkaran. Kita bisa loh menghitung luas dan panjang tepi dari sepotong pizza atau juring ini. Satu lingkaran pizza utuh sudutnya 360 derajat. Nah, kalau sepotong pizza memiliki sudut 60 derajat, maka pizza tersebut hanya 60 per 360 atau 1/6 bagian dari luas pizza utuh. Jadi, luasnya juga 1/6 dari luas lingkaran. Bagaimana dengan panjang tepian dari sepotong pizza ini ya? Prinsipnya sama. Tepian pizza ini hanya 1/6 bagian dari panjang tepian pizza seluruhnya. Artinya hanya 1/6 dari keliling lingkaran. Jika ada dua potongan pizza yang berbeda ukuran seperti ini, luas dan panjang tepiannya bisa dibandingkan sebagai berikut. Sudut alfa per sudut beta sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD, sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Di dalam suatu lingkaran, dapat dibuat segi 4 dengan menghubungkan 4 tali busur seperti ini. Sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya sama dengan 180 derajat. Pada segi 4 berikut, sudut A berhadapan dengan sudut C, maka jumlah sudut A dan sudut C 180 derajat. Sudut B berhadapan dengan sudut D, maka jumlah sudut B dan sudut D juga 180 derajat. Kamu memiliki beberapa mainan berbentuk segitiga dan lingkaran. Jika bentuk lingkaran digabungkan dengan segitiga, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, lingkaran berada di dalam segitiga. Yang kedua, lingkaran berada di luar segitiga. Bagaimana cara menghitung jari-jari dari masing-masing lingkaran? Untuk lingkaran di dalam segitiga, pertama, hitung keliling segitiga, kemudian hitung nilai S, yaitu keliling segitiga dibagi 2. Setelah nilai S diketahui, hitung luas segitiga dengan rumus berikut. Setelah luas segitiga diketahui, jari-jari lingkaran dapat dihitung dengan cara membagi luas segitiga dengan S. Untuk lingkaran di luar segitiga, jari-jari dihitung dengan cara mengalihkan setiap sisi-sisi segitiga, kemudian membaginya dengan 4 kali luas segitiga. Ketika naik sepeda, roda yang berbentuk lingkaran akan menyentuh jalanan di satu titik, yang disebut titik singgung. Dalam matematika, garis jalanan ini disebut dengan garis singgung lingkaran. Jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung dan garis singgungnya akan saling tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat. Sebuah sepeda biasanya memiliki 2 gir depan yang berada di pedal dan gir belakang yang berada di roda. 2 gir ini akan dihubungkan dengan rantai sepeda.
Misal kedua gear kita anggap sebagai lingkaran, maka rantai yang menghubungkan kedua gear adalah garis singgung lingkaran. Rantai akan menyentuh tiap gear pada satu titik singgung, misalnya titik A dan titik B. Rantai dari titik A ke titik B disebut dengan garis singgung persekutuan luar. Panjangnya dapat dihitung dengan rumus berikut. P adalah jarak antara dua titik pusat lingkaran, R besar adalah jari-jari lingkaran atau gear yang lebih besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran atau gear yang lebih kecil. Pernahkah kalian mendengar tentang katrol? Salah satu fungsi katrol adalah untuk mengangkat barang-barang berat. Untuk memperkecil gaya, kita dapat menggabungkan beberapa katrol dengan tali seperti ini. Misal dua katrol ini kita anggap sebagai lingkaran. Maka, tali yang menghubungkan kedua katrol adalah garis singgung lingkaran. Tali akan menyentuh tiap katrol pada satu titik singgung, misalnya titik A dan titik B. Tali dari titik A ke B disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Panjangnya dapat dihitung dengan rumus berikut. Rumus ini mirip dengan garis singgung persekutuan luar, hanya saja tanda minus diganti dengan tanda plus. Wah, sudah lengkap ya pembahasan lingkaran dan garis singgung lingkaran. Sekarang coba jawab pertanyaan yuk. Sebuah mainan berbentuk traktor memiliki ban depan dan belakang yang berbeda ukuran, dengan jari-jari 4 cm dan 14 cm. Jika garis singgung persekutuan luar dari kedua ban adalah 24 cm, berapa jarak kedua ban dari masing-masing pusatnya? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak soal topik lingkaran dan garis singgung lingkaran, yuk kunjungi website kejarita.id atau download aplikasi Kejarita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kejar lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Kali ini kita akan bahas latihan 2.2 ya dari buku paket halaman 65. Kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jika jari-jari lingkaran A 7 cm, kemudian titik B berjarak 25 cm dari titik A. Coba kita cek dulu gambarnya. Titik A itu adalah pusat lingkaran ya. Kemudian di soal diketahui jari-jari lingkaran ini 7 cm, berarti panjangnya AB ini sama dengan 7 cm. Langsung kita lengkapi gambar soalnya ya supaya memudahkan kita. Kemudian titik P ya katanya berjarak berapa? 25 cm ya terhadap titik A, berarti panjang ruas garis AP ini sama dengan 25 cm. Yang ditanyakan berapa panjang garis singgung PB. Ini titik P, kemudian ini titik B. PB ini adalah garis singgung, berarti sudut yang terbentuk antara garis singgung dengan jari-jari itu pasti 90 derajat, pasti saling tegak lurus ya. Berarti sekarang kita punya segitiga siku-siku ABP ya. Nah, kita punya segitiga siku-siku ABP ya. Karena ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras ya kan. Yang menjadi sisi miring di sini adalah AP ya. Sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depannya sudut siku-siku. Berarti ya langsung saja kita tulis ini menurut teorema Pitagoras, AP kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah PB kuadrat ya. AP-nya diketahui 25, ini berarti 25 kuadrat. Kemudian AB-nya diketahui 7 cm, berarti di sini 7 kuadrat. Lalu yang ditanyakan ini adalah PB ya. Nah, ini PB kuadrat. Kemudian 25 kuadrat itu kan 625, 7 kuadrat itu 49. Nah, kemudian ditambah PB kuadrat. Lalu 49 ini kita pindah ke kiri ya, jadinya minus. Nah, 625 dikurang 49 sama dengan PB kuadrat. Langsung kita balik aja ya, PB kuadrat
itu sama dengan 576. Maka PB itu sama dengan akar 576 sama dengan 24 ya, satuannya dalam sentimeter. Artinya panjang ruas garis PB ini sama dengan 25 cm ya, gampang ya. Kita ke soal nomor 2. Pada gambar berikut BD dan CD ya adalah garis singgung lingkaran A. Nah, ini PB, ini BD ya, kemudian yang ini adalah CD. Dua-duanya adalah garis singgung. Jika sudut BAC yang ini ya diketahui 147 derajat, tentukan berapa besarnya sudut BDC yang ini. Nah, ini coba kita lengkapi dulu gambar soalnya ya. Jadi yang ditanyakan adalah sudut BDC. Kita misalkan X. Kemudian karena BD dan CD keduanya adalah garis singgung, maka sudut yang ada di sini dan di sini itu pasti 90 derajat karena keduanya saling tegak lurus ya dengan jari-jari lingkaran. Berarti sekarang kita punya segi 4 ABCD. Oh ya, sudut BAC ini di soal diketahui 147 derajat. Nah, karena kita punya segi 4 ya, segi 4 ABCD, kita tahu bahwa jumlah keempat sudut dari setiap segi 4 itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, kita ikuti saja. Berarti untuk sudut ABD lalu kita jumlahkan dengan sudut BDC, ini yang ditanyakan ya. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan sudut DCA, lalu ditambah dengan sudut BAC, itu harus sama dengan 360 derajat ya. Yang ditanyakan adalah sudut BDC, ini yang ditanyakan ya. Berarti langsung aja kita masukkan data-datanya ya. Sudut ABD ini kan 90 derajat tegak lurus. Kemudian sudut BDC kita misalkan X, lalu sudut DCA ini juga 90 derajat ya kan. Sudut BAC 147 derajat sama dengan 360 derajat ya. Berarti nanti X itu akan sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat dikurang 90 derajat kemudian dikurang 147 derajat ya. Ini kita pindah ke pindah ke kanan semuanya, makanya tandanya berubah menjadi negatif. Ini negatif, ini negatif, ini negatif. Kalau ini tandanya tetap ya. Oke, tinggal dihitung. Jadi kalau 90 ditambah 90 itu kan 180 derajat. Kemudian kalau 360 dikurangi 180 itu ya sama dengan 180. 180 dikurang 147 itu akan sama dengan 33 derajat. Nah, ini jawabannya ya. Karena X sama dengan 33 derajat, maka besarnya sudut BDC pada gambar di samping diketahui TA sama dengan PB. Kenapa ya? Adalah garis singgung lingkaran P dengan jari-jari 6 cm. Yang ditanya adalah berapa sih panjang TA? Berapa sih panjang TA? Gitu ya. Dan juga panjang AB. Diketahui PT-nya ini 10 cm. Ini jari-jarinya sudah digambar. Kita mau cari panjang TA. Berarti yang kita lihat itu segitiga yang ada TA-nya. Yang ada TA itu ini. Nah, segitiganya kira-kira kemana ya? Karena ada garis singgung, pasti ada jari-jarinya. Nah, pasti ada jarak ke titiknya. Nah, ini ada siku-siku. Kalau kita lihat depannya, berarti PT kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah TA kuadrat. PT-nya adalah 10 kuadrat, PA-nya jari-jari 6 kuadrat ditambah TA kuadrat. Berarti ini 100 sama dengan 36 ditambah TA kuadrat. Dapat nih, TA kuadratnya adalah 64, TA-nya adalah 8 cm. Beres soal ini. Sekarang yang B. Kalau kita lihat yang B, yang adalah panjang AB. Nah, ini agak tricky. Karena kalau panjang AB ini kita nggak bisa cari langsung. Lebih mudah kakak mencari AM. Kenapa kakak mencari AM? Karena segitiganya masih sama dengan segitiga yang tadi kita pakai ya.
Jadi kalau kakak gambar di sini, nah di sini 6, di sini tadi petnya 8, ya. Di sini kita punya alas di sini 10, di sini kakak punya tinggi. Nah ini yang mencari AM. Ya, jadi kakak melihat segitiga ini ternyata kakak bisa mencari luasnya dengan dua cara, ya. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Dimana kalau luas segitiga yang pertama kakak pakai alasnya 6. Ini alas 6 dikali 8 dibagi 2 sama dengan segitiga yang sama. Satu lagi alasnya kakak pakai ini 10 dikali AM dibagi 2. Ini boleh disebut 48 sama dengan 10 AM. Ya, jadi kita dapat nih AM-nya 4,8 cm. Nah, tapi ditanya adalah AB. Ya. AB itu berarti ya ini pasti sama besar ya. Berarti AB-nya AB itu 2 kali 4,8 atau 9,6 cm. Jadi gampang ya untuk soal nomor pertama. Sekarang kita coba soal kedua. Tentukan panjang garis PQ pada gambar di bawah ini. Oke, ini soal kelas 8 garis singgung lingkaran. Nah, ini PQ adalah garis singgung persekutuan luar ya. Nah, biasanya kita pakai rumus ini kan. Nah, ini keterangannya. Oke, berarti yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar. Tinggal kita substitusikan semuanya ke dalam rumus. Oke, berarti ini 25 kuadrat dikurangi dalam kurung 18 dikurangi 3 dikuadratin kan. Nah, kita rapiin dulu. Nah, dalam kurungnya selesai jadi 15 dikuadratin. Kita keluarin nih hasil kuadratnya. 625 kurangi 225 dalam akar. Nah, akar dari 400 yaitu 20 cm. Oke. Di sini, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai garis singgung lingkaran tepatnya yaitu kita akan latihan soal dari garis singgung lingkaran itu sendiri. Oke. Sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel Made In untuk lebih baik dan lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke, jadi ini ada soal lingkaran garis singgung di B, A dan B, C. Nah, ini adalah titik pusat OB. Diketahui jari-jarinya adalah 8, berarti CO ini 8 cm dan OA ini juga 8 cm ya. Jarak titik pusat O ke B adalah 17 cm. Jadi OB ini adalah 17 cm. Kita lihat, kita kasih segitiga siku-sikunya di A. Ini tegak lurus, siku-sikunya di C. Yang kita cari pertama apa? CB. CB ini sama dengan BA ya. CB itu rumusnya adalah CB kuadrat sama dengan, kita menggunakan dalil Pitagoras ya. Dalil Pitagoras berarti ini tinggi OB kuadrat dikurangi OA kuadrat ya. Ini OB kuadrat dikurangi OA kuadrat. Berapa? Nah, kita cari nih, baru kita masukkan. OB itu adalah 17 cm kuadrat dikurangi OA-nya 8 kuadrat. Nah, 17 kuadrat itu adalah berarti 169 dikurangi 8 kuadrat itu adalah 64. Berarti 169 dikurangi 64 5. Maaf, 17 kuadrat itu harusnya 189 ya. Kita tulis di sini, kita buktikan nih. 17 kali 17 9 4 11 7 1 9 8 2 8 9 dikurangi 64 yaitu 225. Berarti akar dari 225 yaitu 15 cm. Ketemu nih. Ini adalah 15 cm. Berarti di sini ada 15. Ini sama ya. Ini adalah 15 cm. Yang kedua yaitu kita cari panjang CA. Nah, panjang CA. Kita lihat segitiga COAB. Ini adalah bangun apa? Bangun layang-layang. Panjang CA yang kedua. Berarti nanti kita bandingkan nih luas layang-layang dengan luas segitiga dua ini. Nah, berarti luas layang-layang
COAB ini dibanding luas segitiga siku-siku. 2 luas segitiga siku-siku, luas segitiga siku-siku ya. Kalau kita lihat luas layang-layang itu adalah setengah kali diagonal sini ya. Setengah kali D1 kali D2. Nah, D1-nya itu adalah OB, D2-nya adalah CA. Nah, padahal kita harus mencari CA ya kan. Nah, dari situ kita bisa menemukan berarti setengah dikali OB dikali CA sama dengan 2 dikali luas segitiga siku-sikunya, berarti setengah, alasnya itu adalah jari-jari, kan segitiga siku-siku di A, berarti dikali 8, dikali OA, dikali BA, BA itu adalah 15 tadi. Nah, sudah? Berarti setengah dikali OB berapa nih OB? OB itu adalah 17. Dikali CA sama dengan, kita coret nih. Nah, berarti 8 dikali 15, 15 dikali 8, 04, 8 sama 4, 12, berarti 120. Berarti 17 dikali CA, kita kalikan silang, berarti 120 dikali 2 ini berarti 240. CA, maaf ya, sini ya. Berarti CA adalah 240 dibagi 17. Berapa ini? Dapat sekitar 14,11 cm ya. Jadi kita bisa mencari CA ini dengan perbandingan luas layang-layang dengan 2 segitiga siku-siku. Layang-layang kan terdiri dari segitiga siku-siku COB dan segitiga siku-siku OAB ya. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.